datang dan selamat berjumpa kembali dengan cerita silat Indonesia, dalam lanjutan serial bersambung berjudul Si Tangan Halilintar, karya Asmaraman S. Kopingho. Bagian ke-22. Bagus. Siong berseru. Xiao Beng segera menyentuh tangannya, dan raksasa muda tadi menutup kembali mulutnya. Xiao Beng tidak terlalu menyalahkan temannya, yang agaknya berpihak kepada mereka yang berada di loteng. Karena baik Siong maupun ia sendiri, sudah banyak mendengar dari Maciok tentang kekejaman dan kesewenang-wenangan pasukan Manchu, yang menjajah tanah air dan bangsa mereka. Namun, Maciok juga memperingatkan, bahwa tidak semua orang Manchu jahat, di antara mereka banyak juga yang baik. Puteri Maya melirik dengan matanya yang indah, jeli dan tajam itu menyapu ruangan itu. Agaknya hendak mencari siapa orangnya, yang mengeluarkan suara pujian tadi. Akan tetapi melihat semua orang terdiam, ia lalu mengalihkan perhatiannya lagi ke arah anak tangga. Ketika melihat 5 orang pengawalnya yang lain mencabut pedang hendak menyerbu ke atas, puteri itu membentak, "Tahan, dan mundur kalian." 5 orang pengawal itu tidak jadi menyerbu, dan membantu kawan-kawan yang berpelantingan tadi. Namun tidak ada yang terluka parah, dan kini 10 orang prajurit pengawal itu memandang ke arah gadis jelita, yang dengan langkah tenang naik ke atas loteng melalui anak tangga itu. Semua orang, termasuk Xiao Beng dan Siong, mengikuti langkah gadis cantik jelita itu, dengan heran dan tegang. Sungguh berani gadis bernama Puteri Maya itu. 5 orang prajuritnya saja begitu naik sudah berpelantingan jatuh, dan kini ia, seorang gadis cantik jelita yang usianya paling banyak 18 tahun, berani naik ke loteng seorang diri saja. Juga majikan rumah makan Hotin dan semua pelayannya, yang hanya mengenal Puteri Maya makan di restoran itu, selama beberapa kali dalam waktu sebulan ini, memandang heran. Xiao Beng memberi isyarat kepada Siong, dan mereka berdua menggunakan kesempatan, selagi orang tercurah perhatian mereka ke arah loteng, cepat menyelinap keluar dan dari sisi rumah makan itu, di mana terdapat sebatang pohon. Mereka lalu memanjat pohon, mengintai dari jendela loteng yang kini berada di depan mereka. Dari luar jendela itu, mereka dapat menonton dengan jelas apa yang terjadi di ruangan loteng itu. Mereka melihat, ada 5 orang duduk menghadapi meja besar penuh hidangan. Yang duduk di kepala meja, adalah seorang laki-laki berusia sekitar 60 tahun, pakaiannya seperti seorang hartawan, sehingga mudah diduga bahwa tentu dia yang disebut Song Wangwei atau hartawan Song yang dermawan itu. Tubuhnya tinggi besar, dan wajahnya yang tampak gembira itu, membayangkan kesabaran dan kematangan, namun juga berwibawa. Jenggotnya yang masih hitam itu rapi berjuntai sampai ke lehernya, dan mukanya kemerahan. Orang kedua berusia sekitar 58 tahun, bertubuh sedang berpakaian ringkas, dan wajahnya masih menunjukkan bekas ketampanannya. Orang ketiga bertubuh pendek gemuk, berusia sekitar 55 tahun, mukanya menyeringai seperti orang tertawa, dan tarikan mukanya lucu. Orang keempat dan kelima adalah 2 orang yang tadi naik, dan yang jubahnya longgar kedodoran adalah yang tadi menotok pelayan sehingga pelayan itu tak dapat bergerak seperti patung. Sedangkan orang kelima adalah si kurus yang mukanya seperti tengkorak. Usia si jubah kedodoran sekitar 53 dan si muka tengkorak sekitar 50 tahun. Mereka adalah orang-orang yang sudah mulai tua, berusia 50 ke atas, dan pakaian mereka pun sederhana, kecuali yang tertua dan yang duduk di kepala meja yang berpakaian seperti seorang hartawan. Orang pendek gemuk yang mukanya lucu itu, tertawa sambil membersihkan kedua telapak tangannya,
seolah baru saja memegang barang kotor. Hehehehe, segala macam tikus busuk datang mengganggu pesta kita Songko atau kakak Song. Sungguh menjemukan dan mengurangi selera saja. Orang tertua, yaitu hartawan Song yang agaknya menjamu 4 orang itu tersenyum, akan tetapi kata-katanya mengandung nada teguran ketika dia berkata, "Chiang Te, adik Chiang, engkau masih saja tidak dapat mengubah watakmu yang suka main-main. Permainan tadi hanya akan merepotkan aku yang tinggal di Shou Chiu ini Chiang Te, karena peristiwa tadi pasti akan ada ekornya." Hehehehe, Songko tidak usah khawatir. Aku orang Se Chiang selalu berpendirian, berani berbuat harus berani menanggung resikonya. Aku yang tadi telah mengusir 5 tikus itu, kalau ada ekornya, biarlah aku yang menghadapi. Kau tak perlu mencampuri dan kau tak bersalah apa-apa Songko, kata si pendek gemuk. Chiangko, bagaimana kau bisa berkata begitu kepada Song Toako? Biarpun kini kita sudah terpisah-pisah, namun kita tetap merupakan 5 bersaudara yang saling membela bukan? Apa yang dilakukan seorang di antara kita, menjadi tanggung jawab kita berlima. Bukankah begitu Song Toako? Hartawan Song mengangguk-angguk, kemudian dia bangkit berdiri ketika muncul gadis cantik jelita dari bawah tangga. Melihat ini, 4 orang yang lain juga menoleh, dan melihat gadis cantik jelita berpakaian bangsawan Manchu, mereka juga bangkit berdiri. Dengan matanya yang indah namun bersinar tajam, Puteri Maya yang sebetulnya nama lengkapnya adalah Mayani, menyapu 5 orang itu, lalu terdengar suaranya yang nyaring dan merdu, dalam bahasa yang logat Manchunya masih kental. Siapa yang telah merobohkan 5 orang pengawalku ke bawah loteng tadi? 5 orang itu adalah orang-orang yang selalu bersikap gagah, maka si pendek gendut yang bernama Chiang Huseng itu, cepat melangkah maju menghadapi gadis itu dan berkata sambil tersenyum. Akulah orang, Se Chiang yang melakukannya Nona. Yang lain-lain ini tidak ikut campur, dan aku yang bertanggung jawab. 5 orang prajurit tadi bersikap kasar hendak mengusir kami dari sini, maka dengan terpaksa aku memaksa mereka turun kembali. Sinar mata yang bening indah dan tajam itu mengamati wajah si pendek gendut, dan tangan kirinya perlahan-lahan melolos sebuah sabuk sutera merah, yang tadinya melingkar di pinggangnya yang kecil ramping. Ternyata, sabuk sutera merah itu panjangnya sekitar 3 meter. Bagus orang Se Chiang. Kau merobohkan mereka yang menjadi pengawalku, berarti kau tidak memandang kepada Puteri Mayani. Nah, cobalah kau jatuhkan juga aku, seperti yang kau lakukan kepada 5 orang pengawalku tadi. Chiang Huseng menjadi bingung. Biarpun mulutnya masih tersenyum lebar, namun sinar matanya kacau, dan dia benar-benar menjadi salah tingkah. Dia adalah seorang pendekar yang gagah perkasa, tidak akan mundur selangkah pun, menghadapi lawan yang bagaimanapun dahsyatnya. Tapi, sekarang dia ditantang seorang gadis berusia belasan tahun, seorang puteri bangsawan yang cantik jelita seperti bidadari. Bagaimana mungkin dia menyerang seorang puteri muda belia seperti itu? Aku tidak bisa menyerang wanita muda belia, katanya gagap dengan muka berubah kemerahan, walaupun mulutnya masih tersenyum. Kalau kau tidak bisa menyerang aku, akulah yang akan menyerangmu, untuk membalas apa yang kau lakukan terhadap para pengawalku tadi. Setelah berkata demikian, tiba-tiba tangan puteri itu bergerak dan meluncurlah sinar merah, ke arah muka si pendek gemuk. Sinar merah itu menyambar sambil mengeluarkan suara berciutan, gerakannya cepat bukan main dan telah menyambar ke arah kedua mata orang si Chiang itu.
Si pendek gemuk terkejut bukan main, dia mengenal serangan berbahaya. Sabuk sutera yang lemas itu, kini menjadi senjata yang kuat dan berbahaya sekali. Hal ini saja, menunjukkan bahwa puteri muda belia itu memiliki sinkang tenaga sakti yang hebat. Dia cepat mengelak, akan tetapi kedua ujung sabuk itu mengejarnya, dan kini terdengar suara meledak-ledak, ketika kedua ujung sabuk sutera itu, melecut dari atas, mengancam kepala dan muka si pendek gendut. Diam-diam, Xiao Beng dan Ah Siong merasa terkejut dan heran sekali. Gadis bangsawan yang muda belia itu, ternyata seorang ahli silat yang lihai bukan main. Kini, kedua sinar merah memurung dan mendesak, dan ketika orang Zhejiang itu melompat ke samping, dia disambut dorongan tangan kiri gadis bangsawan itu. Shuit, dek, tubuh dipendek gendut itu terpelanting. Dorongan telapak tangan yang mungil itu, ternyata cukup kuat sehingga biarpun tubuh si pendek gendut yang memiliki kekebalan itu tidak terluka, namun dapat membuat dia terguling. Hal ini sungguh mengejutkan teman-temannya yang berada di situ. Si pendek gemuk Zhejiang ini bukanlah orang sembarangan, melainkan seorang pendekar yang amat terkenal, baik ilmu silat tangan kosong maupun ilmu pedangnya. Maka, sungguh mengejutkan kalau dalam waktu beberapa jurus saja, dia sampai terpukul roboh. Chiang Huseng juga merasa penasaran. Dia masih tersenyum akan tetapi cepat melompat bangun, dan kini sebatang pedang telah berada di tangan kanannya. Melihat temannya mencabut pedang, hartawan Song memperingatkan, Chiang Te jangan lukai atau bunuh orang. Akan tetapi gadis bangsawan Manchu itu yang menjawab, katak buduk ini tidak akan mampu melukai aku hihihi. Suara tawanya sungguh menggelitik, dan membuat Chiang Huseng menjadi marah sekali, karena merasa dipandang rendah dengan sebutan katak buduk. Pada dasarnya, memang dia tidak dapat marah, maka mulutnya masih tersenyum ketika dia menggerakkan pedangnya. Pedang itu berkelebat mendesing, dan ketika dia memainkannya, tampak gulungan sinar perak yang menyambar-nyambar dahsyat. Bagus, kiranya engkau seorang ahli pedang. Jangan dikira aku jeri, menghadapi pedang pemotong leher ayam di tanganmu itu. Puteri Mayani mengejek, dan ia pun memutar sabuk sutera merahnya semakin cepat. Kini sang puteri itu benar-benar memperlihatkan ginkang ilmu meringankan tubuh yang luar biasa sekali. Tubuhnya seolah lenyap, berubah menjadi bayangan yang menari-nari di antara gulungan sinar sabuk sutera merah, dan gulungan sinar pedang keperakan. Sungguh merupakan suatu pemandangan indah namun juga menegangkan sekali. Xiao Beng dan Ah Siong yang mengintai dari luar jendela di antara dahan-dahan pohon menjadi semakin asyik. Mereka berdua tidak mengenal kedua pihak yang bertanding, maka tentu saja tidak berani mencampuri, hanya diam-diam nonton dengan hati kagum, terutama terhadap gadis bangsawan Manchu itu. Tanpa disadari, hati kedua orang ini condong memihak kepada Puteri Mayani. Sungguh pun, mereka maklum bahwa puteri bangsawan itu adalah bangsa Manchu, yang seharusnya mereka musuhi, karena bangsa Manchu itu sekarang menjajah tanah air dan bangsa mereka. Tetapi melihat seorang gadis muda belia dan demikian cantik jelita menggunakan sabuk sutera, berkelahi melawan seorang laki-laki yang memegang pedang dengan gerakan demikian dahsyat, tentu saja mereka khawatir kalau tubuh yang indah menarik dengan kulit putih mulus itu akan terluka oleh bacokan atau tusukan pedang. Gerakan Mayani semakin cepat sehingga pandang mata Chiang Huseng menjadi kabur. Bahkan 4 orang kawannya juga memandang khawatir. Dengan kelebihan dalam ginkang itu saja, mudah diduga bahwa gadis Manchu itu akan dapat mengatasi lawannya.
Kiai, terdengar pekik melengking dan tiba-tiba ujung sabuk yang kiri sudah membelit pedang, dan ujung sabuk yang kanan menotok ke arah pundak kanan. Tak dapat dihindarkan lagi, pedang itu terampas oleh belitan ujung sabuk. Mampuslah oleh pedangmu sendiri, katak buduk. Puteri Mayani berseru dan kini pedang di ujung sabuk itu, meluncur turun ke arah leher Chiang Huseng. Chiang Huseng yang pundaknya tertotok saat itu tidak mampu menghindar. Akan tetapi ada sinar menyambar, menangkis pedang di ujung sabuk dan ada jari menepuk pundak Chiang Huseng, sehingga si gendut pendek mampu bergerak kembali. Kiranya hartawan Song sendiri, yang turun tangan menyelamatkan Chiang Huseng. Puteri Mayani terkejut, pedang yang tertangkis itu terlepas dari libatan sabuknya, bahkan ujung sabuknya terpotong sedikit. Pedang rampasan itu melayang ke atas, dan Chiang Huseng yang sudah bebas dari totokan itu melompat, dan menangkap pedangnya dengan tangan kanan. Puteri Mayani tersenyum mengejek, jangan dikira aku takut menghadapi pengeroyokan kalian berlima. Tetapi aku malu kalau menjadi tontonan di tempat ramai ini. Kalau memang kalian merasa diri jagoan, datanglah di hutan cemara di kaki Bukit Kera besok pagi setelah terang tanah. Di sana aku akan melayani kalian. Nah, sampai bertemu besok pagi. Setelah berkata demikian, dengan tenangnya gadis itu menuruni anak tangga. Tunggu, Nona, seru hartawan Song. Kami tidak bermaksud bermusuhan denganmu. Dia mengejar turun, akan tetapi Mayani berhenti di bawah tangga, menoleh dengan suara mengejek. Apakah hartawan Song yang terkenal dermawan juga terkenal pengecut dan penakut? Kalau ada omongan, kita bicarakan besok pagi di hutan cemara. Setelah berkata demikian, gadis itu memberi isyarat kepada 10 orang prajurit pengawalnya dan mereka pun pergi meninggalkan rumah makan Hotin. Xiao Beng dan Asiong juga cepat-cepat turun dari atas pohon. Wah, ada tontonan menarik besok pagi Xiao Beng, kita tidak boleh melewatkan tontonan itu, kata Asiong. Xiao Beng mengangguk, bukan sekedar menonton, Asiong kalau bisa, kita harus berusaha mendamaikan antara mereka. Kedua orang muda itu lalu mencari rumah penginapan. Kini mereka lebih berhati-hati, dan mereka tidak memilih rumah penginapan yang besar, melainkan memilih rumah penginapan kecil, yang menampung para tamu yang bukan terdiri dari orang-orang kaya, agar mereka tidak dipandang rendah oleh pelayan, seperti ketika mereka memasuki rumah makan Hotin tadi. Mereka meninggalkan buntalan pakaian dalam sebuah kamar yang mereka sewa untuk berdua. Buntalan itu hanya berisi pakaian sederhana milik mereka yang tidak begitu berharga. Tapi kantung uang berisi emas dan beberapa potong perak itu disimpan Asiong dalam kantung bajunya. Mereka lalu keluar untuk berjalan-jalan, melihat-lihat kota Shou Chiu yang ramai. Mereka berputar-putar dan ketika mereka tiba di depan sebuah rumah makan yang besar sekali, bahkan lebih besar dari rumah makan Hotin, Xiao Beng menyentuh lengan Asiong dan menudingkan telunjuknya ke arah sebuah kereta yang berhenti di depan rumah makan itu. Asiong memandang dan menyeringai maklum. Mereka melihat kereta yang indah dan mereka mengenal 10 prajurit pengawal yang tadi mengawal Puteri Manchu itu. Kini mereka berdiri di dekat kereta bersama kusir kereta. Tak salah lagi, tentu Puteri Manchu tadi makan di restoran ini. Mereka berdua melihat bahwa bukan mereka berdua saja yang menonton kereta yang indah itu. Ada beberapa orang bergerombol di seberang jalan sambil mengamati kereta. Mereka tidak berani terlalu mendekat karena 10 prajurit pengawal itu memasang muka masam, sehingga tidak ada yang berani mendekat.
Pada saat itu, keluarlah sang putri itu dari dalam rumah makan, diikuti oleh majikan rumah makan dan beberapa orang pegawainya, mengikuti sampai di luar dan membungkuk-bungkuk dengan amat hormatnya. Sang putri dengan angkuhnya keluar lalu memasuki kereta, yang pintunya dibukakan oleh para pengawal. Kusir sudah menduduki bangkunya dan tak lama kemudian kereta itu pun bergerak pergi, diikuti 10 orang pengawal yang menunggang kuda. Xiao Beng dan Ah Siong melihat, seorang di antara mereka yang bergerombol tadi, kini sibuk bercerita, menggerakkan kepala dan tangannya, didengarkan banyak orang, yang tampak tertarik sekali. Diam-diam Xiao Beng dan Ah Siong mendekati dan ikut pula mendengarkan. Orang itu memang pandai bicara dan ternyata dia bercerita tentang sang putri tadi. Kalian tahukah, putri secantik bidadari tadi, bukanlah putri bangsawan biasa. Nama lengkapnya Putri Mayani Gunam, biasa disebut Putri Maya saja. Dan kalian tahu siapakah dia? Ia masih keponakan yang mulia Kaisar Kerajaan Cheng. Ayahnya adalah seorang pangeran asli. Ia putri pangeran yang besar kekuasaannya. Dan kalian tentu mengenal pembesar yang paling berkuasa di kota Shaoqiu. Kepala daerah dan pembesar itu adalah kakak dari ibu kandung Putri Maya, seorang pribumi Han. Nah, tentu saja kekuasaan sang putri itu besar sekali. Ia cantik seperti bidadari dan belum juga bertunangan. Kabarnya, yang kudapat dari kota raja, para pemuda bangsawan, para pangeran putra kepala-kepala suku, banyak yang tergila-gila kepadanya, akan tetapi semua pinangan ditolaknya. Entah pemuda macam apa yang dicarinya sebagai jodohnya. Siapa tahu, ia akan mencari jodoh seorang pemuda pribumi Han, mengingat bahwa ibunya seorang pribumi. Terdengar seorang laki-laki berkata, siapa tahu, mungkin saja, mudah-mudahan begitu. Semakin banyak orang berdarah pribumi, menjadi keluarga istana, makin baik, karena tentu pemerintah tidak akan mengeluarkan peraturan yang terlalu menindas kita. Ramai kini mereka saling bicara sendiri. Xiao Beng sudah merasa puas akan apa yang didengarnya, dan dia pun mengajak Ah Siong pergi dari situ. Ketika berada di kamar penginapan, malam itu Xiao Beng banyak melamun, sehingga beberapa kali Ah Siong menegurnya. Xiao Beng tidak dapat melupakan wajah Putri Maya. Wajah yang seperti selalu membayang di depan matanya. Pandang mata yang tajam bening dan indah itu. Bibir yang mungil dengan senyumnya yang khas. Dan kehebatan ilmu silatnya. Dia merasa terkagum-kagum. Seorang gadis yang amat luar biasa. Seperti yang diajarkan oleh mendiang Pek In Sanjin. Dalam keadaan seperti itu, dia mengamati hati dan akal pikirannya sendiri. Dia mendapat kenyataan bahwa rasa kagum itu bukan semata-mata karena gadis itu cantik, menarik dan menggairahkan. Rasa kagum dan tertarik di dalam hatinya itu bukan semata karena gejolak nafsu birahi. Namun, ada sesuatu yang membuat dia tertarik. Sesuatu pada sinar gadis itu, pada gerak bibirnya. Ada sesuatu yang membuat dia merasa bahwa dia harus melindunginya, harus menjaganya dari ancaman bahaya. Ada semacam perasaan iba dalam hatinya terhadap gadis itu, walaupun pikirannya mencela perasaan ini, karena pikirannya mengatakan bahwa gadis itu terlalu kejam dan tinggi hati. Ketika ia berhasil merampas pedang si pendek gendut dengan sabuknya, ia lalu menyerangkan pedang rampasan itu ke arah leher si gendut. Serangan itu merupakan serangan maut dan kalau saja hartawan Song tidak menangkisnya, tentu si pendek gendut Seciang itu sudah tewas terpenggal pedang sendiri.
Pikirannya mencela gadis itu, akan tetapi mengapa ada perasaan iba, dan harus melindungi di dalam hatinya. Xiao Beng menghela napas panjang dan berkata pada diri sendiri, bahwa dia besok pagi akan melihat keadaan. Kalau memang ada nyawa terancam, dia akan turun tangan mencegah terjadinya pembunuhan. Bukankah menurut sikap mereka, 5 orang laki-laki tua itu juga bukan sebangsa penjahat? Bahkan hartawan Song dikatakan sebagai seorang dermawan yang terkenal di kota Shouqiu. Dia tidak akan berpihak, hanya akan melindungi pihak yang terancam bahaya, dan kalau mungkin mencegah terjadinya permusuhan, yang akan saling membunuh. Kau kenapa sih Xiao Beng? Dari tadi melamun saja. Bahkan kau tidak mau makan malam, menyuruh aku makan sendiri. Nih kubelikan bakpao makanlah. Kalau tidak, engkau akan kelaparan dan dapat terserang angin. Kata Asiong yang baru masuk, sambil memberikan bungkusan terisi bakpao, sebanyak 5 buah kepada Xiao Beng. Xiao Beng menerima bakpao itu dan memakannya. Asiong memandang kawannya yang makan bakpao dengan alis berkerut. Dia tak sabar lagi. Xiao Beng, agaknya pikiranmu selalu terganggu oleh peristiwa pagi tadi. Mengapa kau pusingkan benar urusan orang lain itu? Asiong, aku khawatir gadis itu akan celaka. 5 orang itu bukan orang sembarangan. Terutama sekali hartawan Song itu. Aku melihat ketika dia mencabut pedang dan menangkis, gerakannya begitu cepat dan kuatnya. Dia tentu seorang ahli pedang yang tangguh sekali. Gadis itu memang lihai, akan tetapi tak mungkin ia mampu menandingi 5 orang itu, dan kalau dibiarkan mereka bertanding, gadis itu tentu akan celaka. Asiong tersenyum, lalu merebahkan diri di atas satu di antara 2 buah pembaringan itu. Mengapa dipusingkan benar? Biarkan gadis itu kalah kalau memang ia kalah. Pula, bukankah ia seorang gadis Manchu, bahkan masih keluarga Kaisar Manchu? Kebetulan kalau ia tewas dalam pertempuran, berkurang satulah musuh bangsa kita. Bukankah menurut Malo Sichu, musuh utama bangsa kita adalah keluarga kaisar yang mengatur penjajahan di negara kita? Asiong, pendapatmu itu keliru. Ingat, kita harus selalu menegakkan kebenaran dan keadilan. Siapapun juga orangnya, kaya atau miskin, bangsawan atau rakyat jelata, bangsa apapun juga, kalau ia tertindas dan nyawanya terancam, kita harus menolong dan membelanya. Sebaliknya siapapun orangnya, kalau bertindak sewenang-wenang, harus kita tentang. Demikian pesan ayah Ma Ciok, bukan? Asiong tidak suka kalau diajak berpikir banyak. Kepalanya menjadi pening kalau harus memikirkan hal yang pelik-pelik, dan dia berkata, ya sudahlah, bagaimana kau sajalah. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Sekarang kita mengasuh dan tidur, agar besok pagi-pagi kita dapat pergi ke hutan cemara. Kita nonton pertandingan itu, dan kita lihat saja perkembangannya. Jangan engkau lakukan sesuatu sebelum ku beri isyarat. Baik, kita tidur. Aku pun sudah lelah dan mengantuk. Asiong melepaskan sepatu dan baju luarnya, karena hawa malam itu agak panas. Engkau lupa lagi ya? Apa yang harus kita lakukan sebelum tidur? Xiao Beng mengingatkan sesuatu kebiasaan yang sudah harus mereka lakukan semenjak dahulu sesuai dengan perintah Ma Ciok. Asiong menghela napas panjang, bangkit duduk dan mengenakan lagi sepatunya. Ya, membersihkan mulut dan gigi sebelum tidur. Engkau lebih galak daripada Malo Sichu dalam hal ini, Xiao Beng. Xiao Beng tertawa. Karena hal ini penting sekali untuk kesehatan kita, maka aku selalu mengingatkanmu. Setelah makan bakpao dan membersihkan mulut dan gigi,
Xiao Beng juga merebahkan diri di atas pembaringannya yang sederhana, karena memang sewa kamar penginapan itu murah. Mereka segera tertidur pulas. Awalnya memang Xiao Beng amat terganggu oleh dengkur Asiong yang menggetarkan kamar itu. Namun dia menutupi telinganya dengan bantal, dan akhirnya dapat pulas juga. Pagi-pagi benar, 5 orang yang kemarin berpesta di loteng rumah makan Hotin sudah memasuki hutan cemara. Di tengah hutan itu, terdapat sebuah lapangan rumput yang terbuka, dan di sanalah mereka menanti, sambil duduk di atas batu-batu gunung yang banyak terdapat di bukit kera itu. 5 orang ini sebetulnya adalah pendekar-pendekar yang dulu pernah mengguncang dunia persilatan, dan mereka dulu terkenal dengan julukan Ciong Yang Ngotai Hiap. 5 pendekar besar dari Ciong Yang juga disebut Ngokiam Hiap, 5 pendekar pedang. 20 tahun yang lalu, Ciong Yang Ngokiam Hiap ini pernah menjadi pejuang melawan penjajah Manchu bersama Lam Liong, Maciok dan pejuang lainnya. Setelah semua perlawanan terhadap pasukan Manchu gagal, mereka menghentikan perlawanan, dan mereka berlima bahkan berpencar, agar tidak mudah dilacak oleh pasukan Manchu, yang tentu saja mencatat nama mereka dalam daftar hitam, sebagai pemberontak-pemberontak. Seperti juga para pejuang yang lain, setelah tidak ada kesempatan untuk melawan pemerintah penjajah Manchu, mereka bekerja sebagai pendekar-pendekar yang menentang kejahatan, membela rakyat yang tertindas. Orang pertama dari 5 pendekar pedang dari Ciong Yang ini adalah Song Quan, yang kini telah berusia 60 tahun. Song Quan ini menjadi pedagang, dan dia berhasil memperoleh kemajuan, sehingga menjadi seorang yang kaya raya di kota Shou Chiu. Walaupun dia sudah menjadi seorang hartawan, tetap saja jiwa kependekarannya tak pernah lenyap. Dia kini mendapat lebih banyak kesempatan untuk menolong rakyat, baik dengan hartanya maupun dengan tenaganya. Sehingga, Song Quan yang dikenal sebagai hartawan Song, amat terkenal di Shou Chiu sebagai seorang dermawan besar. Di antara 5 orang pendekar itu, Song Quan memiliki ilmu pedang yang paling lihai, sehingga dahulu dia pernah mendapat julukan Kiam Sian, Dewa Pedang. Mukanya yang merah gagah, tubuhnya yang tinggi besar, ditambah kumis jenggotnya yang panjang, membuat dia mirip tokoh Quan Kong dalam kisah Samkok 3 Kerajaan, yang kemudian terkenal sebagai seorang tokoh yang amat setia, dan bahkan dijadikan lambang kesetiaan. Orang kedua, merupakan adik kandung Song Quan, berusia 58 tahun, bertubuh sedang dan wajahnya bersih tampan, bernama Song Kui. Seperti juga kakaknya, Song Kui memiliki ilmu pedang yang amat tangguh, bahkan dia pernah mendapat julukan Kiam Mo, setan pedang. 2 orang kakak beradik Song ini sudah berkeluarga. Kalau Song Quan tidak mempunyai keturunan, sebaliknya, Song Kui mempunyai 2 orang anak laki-laki, yang waktu itu sudah dewasa. Song Kui dan keluarganya tinggal pula bersama Song Quan yang hartawan, dan dia membantu kakaknya yang menjadi pedagang rempah-rempah yang besar. Karena dia sendiri tidak memiliki keturunan, maka Song Quan menganggap 2 orang keponakannya yang bernama Song Chun dan Song Chin seperti anak-anaknya sendiri, bahkan dia mengajarkan ilmu pedangnya kepada 2 orang keponakannya. Orang ketiga adalah Chiang Huseng, tokoh pendek gendut yang berusia 55 tahun, yang wajahnya selalu riang, penuh senyum dan tawa, juga suka melucu. Chiang Huseng ini pun memiliki kepandaian yang cukup lihai, juga seorang ahli pedang yang tangguh, sehingga pernah dijuluki Sin Kiam Pedang Sakti. Dia sampai sekarang hidup menyendiri, sebatang kara dan suka mengembara,
Tidak tentu tempat tinggalnya, akan tetapi dimanapun dia berada, dia selalu menentang kejahatan dan suka mengulurkan tangan untuk menolong mereka yang membutuhkan bantuannya. Orang keempat bernama Beckham, berusia 53 tahun dan dia sekarang tinggal di Tungsan sebagai seorang guru silat bayaran. Istrinya sudah meninggal dan dia hidup berdua dengan seorang anaknya, seorang putri yang sudah berusia 18 tahun bernama Be Siu Chen yang menjadi kembang kota Tungsan. Gadis yang cantik jelita dan juga lihai ilmu silatnya. Adapun yang kelima bernama Li Bun, berusia 50 tahun, bermuka tengkorak saking kurusnya. Dia pun hidup menyendiri, tanpa keluarga, dan sekarang tinggal di puncak Leongsan, menyendiri, dan orang kelima ini paling suka memperdalam ilmu-ilmunya dalam kesunyiannya. Dia banyak bertapa dan memperkuat tenaga dalamnya sehingga tubuhnya menjadi kurus kering, akan tetapi diam-diam dia kini telah menghimpun tenaga dahsyat. Bahkan kini, setelah selama 20 tahun bertapa, tingkat ilmu kepandaiannya mencapai ketinggian yang melampaui semua tingkat 4 orang rekannya. Demikianlah keadaan 5 orang yang dulu terkenal sebagai Ciong Yan Mo Kiam Hiap, dan kini sudah hidup terpisah-pisah, kecuali Song Kui yang ikut kakaknya dan tinggal menumpang di rumah Song Quan di Shou Chiu. Pada hari itu, Song Quan dan Song Kui yang merasa rindu kepada 3 orang rekannya yang tak pernah dijumpainya, mengirim undangan kepada mereka untuk mengadakan semacam reuni, pertemuan yang akan mendatangkan nostalgia setelah mereka saling berpisah selama kurang lebih 20 tahun. Dan Song Quan sengaja memborong dan menyewa ruangan loteng rumah makan Hotin untuk pertemuan yang amat membahagiakan itu. Namun siapa kira, pesta pertemuan itu bahkan menimbulkan masalah dengan seorang putri bangsawan Manchu, yang menantang mereka berlima untuk mengadu ilmu pagi itu di hutan cemara Bukit Kera. Sebetulnya Song Quan merasa segan dan tidak ingin melayani tantangan putri bangsawan Manchu itu. Akan tetapi 4 orang adiknya, yang merasa sebagai para pendekar, sungguh memalukan kalau menolak tantangan orang, membujuk dan mendesaknya, sehingga akhirnya dia mengalah. Untuk apa melayani segala macam anak perempuan yang manja dan sombong itu? Tadinya dia membantah. Song Toako, yang menantang kita adalah seorang gadis bangsawan Manchu, dan kita melihat sendiri tadi bahwa ilmunya bukanlah sembarangan. Kalau kita tidak menanggapi, tentu kita akan menjadi buah tertawaan dunia Kangau. Orang-orang akan mengejek dan mengatakan bahwa kini Ciong Yan Mo Tai Hiap telah menjadi pengecut dan penakut sehingga tantangan seorang gadis muda pun tidak berani kita melayaninya. Bantah Chiang Jiu Seng, si pendek gemuk, yang tadi dibuat penasaran oleh Putri Mayani. Benar, Song Toako, kata Beckham. Tentu saja kita tidak perlu melayani gadis itu bertanding sungguh-sungguh. Akan tetapi tantangan itu harus kita tanggapi, agar kita tidak dianggap takut. Nanti setelah bertemu, kita bujuk dan menasehatinya, agar jangan suka memandang rendah orang lain. Malulah kita, kalau harus bertanding, melawan seorang gadis yang usianya sepantar dengan anakku sendiri. Bersambung ke bagian berikutnya, pada penayangan selanjutnya. Jangan lupa untuk mengklik subscribe, tinggalkan komentar, like dan share, agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Sampai berjumpa kembali pada episode berikutnya.